Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya sobat menabung? Puasanya lancar atau enggak nih? Semoga puasanya lancar ya dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ngomongin bulan puasa atau bulan Ramadan, kayaknya ada satu hal deh yang selalu dinanti-nantiin sama kita semuanya. Satu kata, THR. THR ini yaitu adalah suatu tunjangan hari raya yang dinanti-nanti nih oleh kita semuanya. Tentu yang terkhusus adalah pekerja. Jadi THR ini menurut info adalah didistribusikan atau dibagikan itu maksimal H-7 dari hari raya. Jadi kalau misalkan hari rayanya itu jatuh pada tanggal 2 atau tanggal 3, maka maksimal THR ini harus dibagikan di akhir April. Nah, pembagian THR di akhir April ini tentu berbarengan dengan gaji yang dibayar, yaitu gaji bulanan. Bisa jadi THR ini disambungkan atau digabungkan dengan gaji. Nah, tentunya ini yang dikhawatirkan karena THR ini digabungkan dengan gaji yang apabila dijumlah itu 2 kali lipat. Misalkan gajinya 3 juta, mungkin bisa ditambah dengan THR, maka uang yang diterima menjadi 5 juta. Mungkin ini yang harus diperhatikan, karena apabila yang biasanya memegang uang yang sifatnya hanya dengan gaji, tetapi ditambah dengan THR, maka akan menimbulkan sifat-sifat psikologis yang boros, yang ingin hedonismenya tinggi. Nah, oleh karena itu ini harus kita hindari. Video ini membahas tentang bagaimana sih tips supaya uang THR kalian tidak cepat habis. Tips yang pertama adalah membayar cicilan. Jadi untuk sobat menabung yang mempunyai cicilan motor, cicilan handphone, dan lain sebagainya sifatnya beban yang harus dibayar setiap bulan, maka sobat menabung harus menyisihkan uang THR yang sobat menabung terima ini untuk membayar cicilan terlebih dahulu. Jadi sifatnya dana THR ini kita harus diutamakan untuk membayar beban-beban yang harus kita bayarkan terlebih dahulu supaya apa? Kedepannya lebih enak menggunakannya. Jadi yang pertama adalah membayar cicilan. Tips yang kedua adalah melakukan budgeting ataupun pengaturan keuangan nih. Jadi ada 3 macam nih yang aku sampaikan kepada sobat menabung. Yang pertama adalah membeli barang yang penting banget. Yang kedua adalah memberi barang tetapi tidak penting. Yang ketiga nggak penting-penting banget. Jadi yang diutamakan adalah yang satu, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi sobat menabung harus membagi ke dalam 3 materi ini atau tiga pembagian ini. Aku mau simulasikan bagaimana sih cara budgeting yang benar dan sesuai dengan kemampuan ataupun THR yang dapat diterima. Nah, ini adalah simulasi yang mau aku sampaikan kepada sobat menabung nih. Jadi, aku simulasikan jadi tabel ini ada seseorang pekerja mendapatkan uang THR senilai 3 juta. Jadi, besaran uang nilai THR ini sedikit menghampiri sama dengan gaji yang diterima oleh karyawan. Jadi kita beranggapan saja bahwa THR yang diterima adalah 3 juta. Jadi kita perhatikan dari 3 kategori yang aku sampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah membeli barang yang penting banget, lalu yang kedua membeli barang tetapi nggak penting, lalu yang ketiga nggak penting-penting banget. Jadi yang pertama aku simulasikan, yang pertama adalah membayar cicilan yang seperti aku sampaikan di poin pertama, yaitu misalkan nominalnya 1 juta untuk membayar cicilan motor. Lalu yang kedua adalah kewajiban yang kedua adalah membayar zakat fitrah, yaitu di bulan Ramadan ini umat Islam harus diwajibkan membayar zakat fitrah yang senilai 3,5 liter. Jadi aku anggap ini 35.000 ya, seharga 3,5 liter beras ini. Lalu bisa juga ditambahkan dengan zakat pendapatan. Zakat pendapatan ini dihitung dari 2,5% dari nilai THR yang diterima oleh pekerja. Jadi 3 juta dikali 2,5% mendapatkan nominal 75.000. Mohon maaf ini nolnya kelebihan ya, jadi 75.000. Nah, untuk selanjutnya adalah membeli baju lebaran. Baju lebaran ini dalam kategori adalah membeli baju, celana, ataupun sendal. Nah, aku simulasikan sebesar 500.000 ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah ongkos mudik. Ongkos mudik ini seperti teman-teman ketika mudik naik mobil bus,
Nah, pulang pergi ini kira-kira aku simulasikan 300.000, yang ini merupakan sudah mencakup dan bisa mudik di Pulau Jawa ya. Kalau kampung aku kan di Cirebon, ini bisa 300.000 itu untuk pulang pergi. Lalu teman-teman gimana, disesuaikan aja ya sama pengeluaran teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah THR keluarga. THR keluarga, jadi kalau teman-teman biasanya adatnya kan setiap daerah berbeda-beda ya. Misalkan ngasih ponakan, ngasih adik, ngasih orang tua. Nah, di dalam hal ini aku simulasikan nominalnya 200.000 untuk amplop ayah dan ibu. Jadi bisa dikondisikan dengan adat sobat menabung ya, di setiap daerah pasti berbeda-beda. Lalu selanjutnya adalah hidangan lebaran. Hidangan lebaran ini aku budget dengan harga 300.000, yaitu untuk membeli kue lebaran seperti kue pie, kue yang biasa dikukus-kukus gitu. Pokoknya yang sangat unik lah, yang kue ini kita jumpai selalu ada di bulan Ramadan gitu. Lalu yang terakhir adalah liburan keluarga. Jadi liburan keluarga ini sifatnya opsional. Jadi untuk sobat menabung yang kayaknya lagi butuh refreshing atau healing, kayaknya bisa banget disisain. Aku di sini budgeting dengan sejumlah 200.000 bisa liburan ke waterboom. Aku suka banget nih liburan ke waterboom kalau setelah lebaran kayak gitu. Jadi totalnya dari semua nominal yang aku catatkan di sini tertotal 2.610.000. Lalu apabila dikurangi 3 juta dikurang 2.610.000, maka tertotal 390.000 sisanya ya. Nah, dari sisa uang THR ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, aku rekomendasikan untuk sobat menabung menggunakan uang sisa uang THR ini adalah untuk menambah uang dana darurat sobat menabung. Jadi untuk sobat menabung yang pengen tahu apa sih dana darurat itu, fungsinya untuk apa, lalu bagaimana cara menghitungnya, aku sudah menyediakan link di atas ya. Jadi silakan sobat menabung tinggal klik saja dan mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Cukup 2 tips yang aku sampaikan kepada sobat menabung, bagaimana sih tips untuk supaya uang THR yang kita terima tidak cepat habis. Yang barusan aku tampilkan adalah suatu simulasi bagaimana cara melakukan budgeting dengan uang THR 3 juta. Nominal THR ini tidak selalu sama ya, yaitu setiap orang berbeda-beda, jadi setiap orang memiliki kebutuhannya dan tentu budgeting ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sobat menabung. Jadi yang sebelumnya aku tampilkan ini adalah suatu simulasi dan bisa ditiru dan disesuaikan dengan nominal yang disesuaikan dengan kebutuhan sobat menabung. Sobat menabung bisa tonton video aku yang sebelum-sebelumnya tentang dana darurat. Bagaimana sih untuk mengatur dana darurat dan pengertiannya apa saja, sehingga video ini bisa melanjutkan pengertian dana darurat yang sangat penting. Nah, jadi yang tadi kan ada sedikit sisa dari tabel yang aku simulasikan itu, maka uang yang sisa ini dari uang THR ini bisa dijadikan dana darurat. Maka dari itu tonton video dana darurat supaya sobat menabung bisa lebih mengerti. Dan tunggu video aku yang selanjutnya yang akan selalu membahas tentang seputar finansial dan tentunya bermanfaat buat sobat menabung. Sampai jumpa di video selanjutnya.